Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sini saya mengajak kita semua membaca dan merenungkan dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Baru Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Mari kita bersama-sama membaca dengan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tidak tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu jangan ada rasa khawatir. Tujuan memberikan keyakinan kepada jemaat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan orang yang percaya kepadanya dalam kesulitan atau kekhawatiran yang menimpa hidup mereka, melainkan Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada jemaat yang Ia kasihi. Kekhawatiran di dalam kehidupan kita tentu ada merasa kekhawatiran, rasa takut. Rasa kekhawatiran itu selalu menghantui pikiran kita. Kekhawatiran seringkali selalu ada dalam kehidupan kita semua. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan yang tidak menentu atau ketakutan, kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Merasa khawatir berarti merasa cemas. Pikirannya terbagi-bagi ke sana kemari. Tidak ada seorang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah khawatir. Entah merasa khawatir dalam hal positif dan hal negatif. Seringkali dalam hal kekhawatiran, kita bertanya dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalankan hidup dan kehidupan kami di dunia ini tanpa ada rasa khawatir.
dan berikanlah jalan terbaik bagi kami. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Itu seringkali pertanyaan yang pernah kita alami. Terbuktinya di dalam pikiran saya sering bertanya sedemikian. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Ada 3 hal, yaitu cara kita mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, jangan khawatir tentang kebutuhanmu, yang terdapat pada Matius pasal 6 ayat 25 dan 34. Di situ Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang terdapat juga pada 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Pada bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu hidup rohani yang percaya kekal dan melampaui hidup sehari-hari di dunia ini, dan hidup jasmani yang diwujudkan dalam tubuh selama kita hidup di dunia. Yang kedua, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, yang terdapat pada Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Hai orang yang kurang percaya, jangan menjadi khawatir dan gelisah. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran karena mereka tidak mengenal Bapa di sorga. Tidaklah demikian dengan orang-orang percaya dan mengenal Allah, Bapa yang selalu mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan dengan murah hati memberi kepada kita. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesuslah yang mengatur. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi pahitnya kehidupan. Ia tetap setia menemani, menolong, dan menopang kehidupan kita di dalam kondisi apapun. Tugas kita semua sebagai orang Kristen yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakinlah rencana Tuhan akan indah pada waktunya yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dapat kita lihat pada Matius pasal 6 ayat 33, di situ menyatakan bahwa kita diminta mendahului kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Ini menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan saat kita melakukannya, maka kita akan mengalami, yaitu semua akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Hal ini dapat dipahami karena Allah mengetahui kebutuhan kita. Ia juga menyediakan, memberikan, dan menambahkan yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Kiranya firman Tuhan yang telah saya sampaikan saat ini dapat menjadi sesuatu pedoman di dalam kehidupan kita ketika kita merasa kekhawatiran. Ingatlah pada 3 hal yang telah saya sampaikan tadi. Jangan pernah takut dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama-sama dengan kita, baik suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.